Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Yoga Adi Winata. Hari ini, tanggal 23 April 2020, tepat sebulan sudah pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Banyak hal-hal besar yang telah terjadi, contohnya PSBB dan pembatasan sosial lain. Kita dituntut untuk tetap berdiam diri di rumah agar memutus rantai penyebaran virus ini. Hari ini, aku telah merangkum dan mencatat beberapa hal-hal besar yang telah terjadi dalam sebulan ini. Tepatnya di Bali, tempat tinggal aku. Aku telah lakukan riset dari beberapa sumber dan mendapatkan beberapa hal-hal besar yang terjadi di Bali dalam sebulan pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya aku semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bisa menghibur kalian. Terhitung 1 bulan sudah, mulai tanggal 23 Maret sampai hari ini 23 April 2020, kita dilanda oleh pandemi nasional virus COVID-19. Banyak sekali hal-hal besar yang terjadi. Sebelumnya, aku akan membacakan update besar perkembangan virus COVID-19 di Bali. Penambahan kasus. Per 23 April 2020, sebanyak 15 kasus baru positif COVID-19 di Bali. Total positif COVID-19 di Bali berjumlah 167 orang. Pasien sembuh per 23 April 2020 menjadi 53 orang dan pasien meninggal per 23 April 2020 menjadi 8 orang, terdiri dari 5 PMI dan 3 transmisi lokal. Sumber berita terambil dari kompas.com, diumumkan oleh Dewa Indra, Ketua Gugus Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali. Itu dia tadi update kasus dari persebaran COVID-19 di Bali. Seperti yang kita semua tahu, Pulau Bali atau yang lebih dikenal dengan Pulau Dewata terkenal dengan sektor pariwisatanya seperti budaya, adat, dan keindahan alamnya. COVID-19 ini jelas memberi dampak negatif terhadap Pulau Bali dalam sektor pariwisatanya. Sumber berita yang saya ambil dan saya telah lakukan riset adalah dari kompas.com, di mana Kepala Dinas Pariwisata Bali yaitu Bapak Putu Astawa menyatakan dalam keadaan pandemi nasional COVID-19 ini, keadaan sektor pariwisata di Bali itu lebih parah daripada krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Kenapa? Karena dalam sebulan ini semua sektor pariwisata di Bali total ditutup. Jadi, pemasukan dari bagian sektor pariwisata Bali berkurang. Sekarang adalah keadaan psikis masyarakat Bali, di mana hal-hal ini yang aku alami sendiri dan menurut opiniku. Pertama, masyarakat itu jelas sudah mengalami penurunan pemasukan sejak 1 bulan terakhir, karena banyak pedagang-pedagang yang tidak bisa berdagang, banyak pegawai-pegawai yang justru harus di PHK karena perusahaannya itu tutup dan banyak perusahaan yang bangkrut. Banyak orang yang masih harus bekerja di saat pandemi nasional ini karena memang pekerjaannya menuntut untuk bekerja dan tidak bisa dilakukan WFH atau work from home. Banyak orang yang mengalami ketakutan berlebih karena pandemi ini, di mana anjuran pemerintah sendiri kita boleh takut dan waspada tapi tidak boleh takut berlebihan. Hal ini saya alami sendiri, di mana banyak keluarga saya mengalami ketakutan berlebih akan virus ini. Bahkan ketakutan itu cenderung tidak wajar menurut. Khususnya di Bali, di beberapa daerah atau beberapa kabupaten desa menjaga di beberapa daerah kabupaten atau desa di Bali menjaga daerah mereka dengan cara membuat posko di
perbatasan-perbatasan mereka masing-masing, di mana tidak sembarangan orang boleh masuk ke desa mereka demi membatasi pergerakan sosial di desa atau kabupaten mereka. Di beberapa desa yang saya temui, dibuat posko untuk penyemprotan disinfektan, di mana orang-orang yang di desa tersebut selesai bekerja harus disemprot dulu disinfektan untuk menjaga tetap sterilnya desa tersebut. Selain itu, dilakukan sosialisasi secara besar-besaran oleh pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mensosialisasikan penanggulangan dan cara memutus rantai penyebaran virus. Di beberapa sektor, khususnya polisi dan pecalang adat di Bali telah melakukan patroli untuk mencegah terjadinya gerombolan atau kumpulan orang yang sangat banyak demi memutus rantai penyebaran virus ini. Itu dia tadi beberapa hal besar yang setelah saya rangkum layaknya berubah di Bali. Salah satu hal yang paling saya rasakan dari sektor-sektor besar yang terjadi di Bali itu adalah banyaknya warung, kafe, bahkan minimarket dan supermarket yang tutup dengan jam-jam yang tidak biasanya. Seperti saya ambil contohnya adalah Indomaret. Biasanya Indomaret itu buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sekarang Indomaret itu hanya buka boleh sebentar, kurang lebih dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, habis itu semuanya harus tutup. Kita di sini juga merasakan kesulitan di mana saat ada keperluan yang mendesak untuk membeli sesuatu itu kita bingung untuk mencari di mana untuk membeli, karena untuk delivery sendiri Indomaret di daerah saya khususnya di Bali itu masih jarang untuk melayani delivery. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saya berharap pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya secara normal, dan tetaplah ikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam diri di rumah, mengkarantina diri sendiri, dan menjauhi kerumunan orang banyak. Sekian dari saya, Yoga Adiwinata. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.